يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم بعد. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita masih membahas tentang kitab Muharramat Istahana Biha Kasir Minan Nas, tentang perkara-perkara yang diharamkan yang ini banyak dianggap remeh oleh sebagian manusia. Oleh kebanyakan manusia, perkara ini adalah perkara yang dianggap biasa, bukan perkara dosa. Padahal ini di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala ini adalah perkara dosa. Apa perkara tersebut? Setelah kita membahas tentang riba, termasuk pula di antaranya yaitu tentang bagaimana menutupi aib dari barang dagangan yang kita jual. Dan ada pun yang sekarang yaitu tentang bai'un najas, yaitu tentang bai'un najas. Kemarin kita sudah sampai pada kalimat ini, cuman belum selesai. Apa yang dimaksud dengan bai'un najas? Di sini dikatakan wa an yazida fi sil'ah man la yuridu syira'aha liyakhda'a ghayrahu. Yaitu orang yang dia menambahkan harga pada barang penjualan yang dia tidak berkeinginan untuk membelinya. Tujuannya liyakhda'a ghayrahu. Tujuannya untuk menipu yang lainnya. Jadi kalau kita lihat ada orang yang dia sengaja membuat komplotan, membuat satu kelompok yang ini tujuannya adalah untuk meninggikan harga barang. Datang enggak usah jauh-jauh, seperti ada orang yang datang ke pasar, bilang ada satu barang yang ini sudah mau habis. Anggaplah misalkan orang mau beli gergaji. Datang, Pak, berapa gergaji ini? Orang itu nawarkan 100.000. Udahlah Pak, 50.000 saja. Kata yang jualnya nggak bisa, 100.000. Tiba-tiba kita memang sudah pengen untuk membelinya. Datang orang lain, Pak, jual ke saya saja. Saya berani 80.000. Karena kita butuh, akhirnya kita naik, ya sudahlah 90.000. Nah itu. Nah tujuannya ternyata orang ini dia menawar harga sampai 80.000 itu bukan karena dia butuh. Tapi tujuannya agar meningkatkan harga jual barang tersebut. Nah ini namanya bai'un najas. Dan ini haram di dalam pandangan syariat Allah SWT. Dan ini banyak terjadi biasanya di dalam lelang. Ketika ada orang datang, dia bertanya, harga barang ini dibuka dengan harga 500.000, kemudian yang menawar tertinggi dia akan dapat. Akhirnya ada orang mengatakan, saya 700.000, ada lagi menawar saya 900.000 sampai 1 juta dan seterusnya. Padahal yang menawar tersebut itu belum tentu semuanya berniat membeli, tujuannya hanya mengangkat harga barang tersebut. Nah ini di dalam Islam disebutnya bai'un najas dan ini diharamkan. Maka dikatakan yajurrahu ila ziyadati fi syi'ar. Dan dia kemudian sengaja menyeretnya, menariknya agar menambah pada harga barang tersebut. Sengaja dia menawar tinggi agar menarik orang yang menawar pertama menaikkan harga barang tersebut. Kayak tadi kan asalnya 500.000 kemudian ditawar oleh orang lain 700.000. Akhirnya kita karena butuh kita nawar 800.000. Nah ini terlarang yang seperti ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasul, la tanajasu, janganlah kalian saling tanajus.
Janganlah kalian saling menipu, tidak boleh. Ya, janganlah kalian saling tanajus, janganlah kalian saling menipu. Yang ini sengaja menaikkan harga barang, tujuannya menipu agar orang yang menawar kecil bisa naikkan harga penawarannya. Nah, ini adalah bagian dari jual beli tipuan. Ya, ini termasuk ghosh. Ini termasuk yaitu perkara yang bersifat tipuan. Rawahul Bukhari, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari untuk Fathul Bari, lihat di dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-10 halaman 484. Wa hada nau'un minal khida' wala syak. Dan ini adalah salah satu jenis dari penipuan. Tidak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan lagi, ini adalah satu jenis, satu bentuk penipuan. Menipu di dalam jual beli. Ditawar dengan harga yang murah, kemudian ada orang lain menawar lagi dengan harga yang tinggi untuk mengangkat harga barang tersebut. Dan ini anak kira, terkadang kita lihat, ya, terkadang kita lihat juga ada orang-orang yang kalau mungkin, ya kalau di internet banyak sekali kejadian seperti itu. Ada orang sengaja dia lempar barang harganya 1 juta. Kenapa? Karena ada orang yang awalnya melempar 1,5, padahal yang melempar 1,5 ini fiktif. Ya tujuannya agar membentuk opini seolah-olah bahasanya barang ini pasarannya adalah 1,5. Padahal dia belinya saja cuma 500 misalkan. Maka sengaja dinaikkan. Dia bikin penawaran 1,5, padahal aslinya adalah 500.000. Maka orang yang kedua membuat penawaran 100 atau 1 juta. Tujuannya bahasanya seolah-olah ini murah, padahal tidak murah. Itu sudah tinggi. Nah, yang seperti ini disebutnya be'un najas. Ini adalah jual beli najas namanya, ya, yaitu jual beli yang bersifat penipuan. Faqad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, kata Rasul, al-makru wal khadi'ah finnar. Makar dan juga penipuan itu berada di dalam neraka. Makar dan penipuan itu berada di dalam neraka. Artinya orang yang melakukan makar dan orang yang melakukan penipuan, maka dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah perbuatan dosa. Ini adalah perbuatan dosa. Ini sebagaimana diterangkan ya, undur silsilah al-hadis as-sahihah. Dia di dalam silsilah hadis as-sahihah pada hadis yang 1057. Lalu kemudian selanjutnya dikatakan wa kasirum minal dalali fil haraji wal mazanat. Bahasanya kebanyakan dari para orang-orang yang menjadi penjaga atau tukang lelang di dalam acara lelang dan pameran itu wa mu'arridin bai'i sayarah, dan juga orang yang ini suka menawar harga di dalam jual beli mobil. Maka kasbukum khabis, maka usaha mereka itu adalah usaha yang buruk, usaha yang jelek. Jadi kalau orang-orang yang kerjaannya selama ini kemudian mengadakan lelang harga barang kemudian ditinggikan, dijatuhkan lagi, ditinggikan, dijatuhkan lagi, maka ini adalah pekerjaan yang khabis, yang jelek, yang buruk. Ya, ya, jual mobil, jual apa saja, terutama di pameran-pameran dan sebagainya, misalkan terjadi tawar-menawar dalam rangka untuk membeli barang tersebut. Maka ini ketika orang tersebut dia menawarkan harga, tujuannya hanya untuk menaikkan harga barang yang asli, maka ini termasuk bai'un najas, ya. Jadi dia tidak ada niat asli membeli, tapi terkadang kemudian disengaja menawar. Tidak niat membeli tapi menawar. Nah ini kebanyakan biasanya apa? Berkelompok dia, membuat komplotan. Lalu kemudian limuharramatin katsirah, dengan sebab keharamannya yang banyak, yaktarifunaha, yang telah mereka lakukan. Jadi kenapa kemudian hasil usaha mereka itu buruk? Dikatakan ini adalah hasil usaha yang jelek.
Karena adanya penipuan-penipuan di dalam jual beli tersebut. Orang yang tidak niat membeli barang sengaja menaikkan penawaran, tujuannya agar membantu sang penjual memperoleh harga yang tertinggi. Nah, inilah yang disebut dengan bai'un najas. Kemudian dikatakan minha di antara yaitu perkara yang merupakan keburukannya adalah yaitu tawadi hukum bi bai'in najas, yaitu adanya persengkokolan mereka. Mereka bersekongkol. Mereka saling kerja sama di dalam jual beli najas. Jual beli yang saling tawar-menawar, tujuannya untuk menipu orang yang niat membeli barang tersebut. Nah, yang seperti ini, ikhwan, ini adalah perkara yang buruk. Kenapa? Karena memperoleh penghasilannya dari penipuan. Wa tagrir, dengan sebab banyak adanya tagrir, penipuan. Ada persekongkolan, ada penipuan. Yaitu bil musyfari al-qadim, yaitu penipuan dengan orang yang membeli, yang dia datang. Wa khidahu, dan di antara penipuannya fayatawatta'una ala khabdi syi'ri silatihi, yaitu dia sengaja merendahkan harga barangnya. Asalnya harganya 50.000. Kemudian dia menaikkan harga 100.000. Ada orang datang nawar 60.000, nggak dikasih. Akhirnya datang orang lain, yang ini temennya, dia memberikan tawaran yang lebih rendah dari 100.000. Memang sih rendah. 90.000, 80.000. Akhirnya orang yang butuh ini tadinya nawar 60, jadi naik dia. Nah, inilah bai'un najas. Amalau kanat sil'an lahum. Adapun apabila barang itu untuk mereka, maksudnya ketika dia menjual, ya, maka auli ahadikim, atau atas salah seorang di antara mereka, fa'alan aksi, maka mereka kebalikannya. Jadi ketika mereka menjual, sengaja mencari orang menawar dengan tawaran yang tinggi agar barangnya naik. Tapi ketika mereka itu mau membeli barang, kebalikannya, bil aksi. Dengan aksi ini dia kebalikannya. Ketika ada orang yang dia ini jual barang. Kemudian, Pak, berapa harga barang ini? 100.000. Sudah pernah 50.000 aja. Gak bisa. Mas, 100.000, mentoknya 90.000. Tiba-tiba datang orang lain. Mas, di sana aja. Sana 70.000. Akhirnya orang ini yang tadinya mempertahankan, penjual ini mempertahankan 90.000, diturunkan. Ya sudahlah, dari saya 70.000 aja nggak apa-apa. Padahal di luar pun belum tentu 70.000. Ketika dia menjual, sengaja dia menawarkan barang, kemudian datang penawar untuk menaikkan harga barangnya. Ketika dia membeli, dia mendatangkan orang untuk menjatuhkan harganya. Ini namanya bai'un najas. Dan ini banyak terjadi di mana-mana. Ya. Maka kembalikannya ketika kemudian dia membeli, yang dosona bainal mushtari wa yarfa'unal ash'ar. Kemudian mereka mengelabui di antara orang-orang yang membelinya. Bayar fakunan ashar, mereka menaikkan, meninggikan harga-harganya. Bil mazad, di dalam lelang. Yahda'una ibadallah wa yadurrunahum. Mereka memadorotkan, mereka menipu hamba-hamba Allah, dan mereka pun memadorotkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka menjual, maka berusaha untuk menaikkan harga barang dengan menipu, mendatangkan orang, memberikan tawaran yang tinggi. Ketika mereka mau membeli, mereka mendatangkan orang, tujuannya untuk merendahkan harga. Nah, ini yang disebutnya dengan apa tadi? Bai'un najas. Ada yang mengatakan bai'un najis, ya. Nah, itu yang selanjutnya. Jadi, anak kira masalah ini sangat jelas sekali. Perkara yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya tentang bai'um ba'da nida asani yaumal jumu'ah, yaitu tentang
jual beli setelah adzan kedua pada hari Jumat. Pada panggilan kedua, adzan yang kedua. Artinya ketika mulai adzan Jumat. Karena dahulu zaman Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan adzan ya 2 kali itu, satu di pasar, satu di masjid. Kalau di masjid itu adzan yang asli, kalau di pasar itu mengingatkan orang tentang waktunya datang sholat Jumat. Nah, ketika sampai pada adzan yang kedua yang dimaksud adalah adzan Jumat, maka terlarang jual beli. Ingat-ingat nih. Mungkin kalau kita bilang, Ustadz saya emang gak pernah, kan saya Jumatan. Tapi istri kita. Mungkin kitanya tidak jual beli, tapi istri kita. Istri kita naik angkutan. Istri kita beli barang. Ketika di waktu adzan Jumat berkumandang. Sedangkan yang melayani barang tersebut adalah orang yang terkena kewajiban Jumat. Maka jual belinya terlarang. Akannya batal. Ya, bukan berarti kemudian barangnya jadi terlarang, bukan. Jual belinya, akadnya, ikhwan. Karena apa? Karena menabrak adzan Jumat. Ini sebagaimana diterangkan bahasanya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila kalian dipanggil, diseru untuk sholat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Datang adzan Jumat, segera datang penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusan dunia kita tinggalkan. Berulang kali anak katakan, rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi jangan kemudian kita itu hanya mengejar yang sudah ditentukan. Lalu melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang waktu Jumatnya, sudah tinggalkan jual belinya. Kita di pasar, tinggalkan. Kita bekerja, tinggalkan. Kecuali perkara yang di sana urgent. Kalau dokter operasi kan nggak mungkin ditinggalkan. Masa lagi operasi udah dibedah, udah ditinggalin, ya mengancam nyawa namanya. Kalau yang seperti ini tentu ada keringanan di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika datang adzan Jumat, berhenti semua aktivitas. Yang merasa orang-orang yang punya kewajiban untuk berjumat, berangkat dia. Atau kalau dia nggak mau tutup warungnya, ganti dengan istrinya. Dan itu pun hanya menerima pembeli wanita. Bukan laki-laki yang terkena kewajiban Jumat. Kalau laki-laki ditolak. Kenapa? Nanti sholat Jumat dulu. Atau sekarang kan sudah orang pada maklum kan. Tulis saja di pintunya. Sedang sholat. Tutup. Istirahat sejenak lah. Apa susahnya kemudian kita meninggalkan sedikit aktivitas dunia untuk menggapai akhirat yang jauh lebih indah. Lalu kemudian Allah mengatakan, fas'au ila dzikrillah wa darul bai', segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Kalau kita lihat fas'au ila dzikrillah itu bentuknya perintah. Segera untuk mengingat Allah. Dan kita tahu ida amartukum bisyai'in mastata'tum, jika kemudian aku perintahkan kalian pada sesuatu semampu kalian. Artinya memenuhi adzan Jumat, maka itu adalah berbentuk perintah, segera. Segera penuhi sesuai dengan kemampuan. Mau mandi dulu, mau berangkat dulu. Silakan. Tapi wadarul bai' itu adalah larangan. Kalau yang namanya larangan harus dihindari, ditinggalkan. Wa idza nahaitukum anku fantahu, apabila aku larang kalian dari sesuatu, maka jauhi, tinggalkan. Gak ada toleransi. Ketika datang adzan Jumat, sudah tinggalkan aktivitas kita. Datanglah menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan sholat Jumat. Rezeki masih bisa dicari. Kan nanti ayat selanjutnya faidal qudiyatis shalah fantasiru fil ardi, kan begitu. Apabila telah selesai dari sholatnya, silakan bertebaran di atas muka bumi. Silakan cari rezeki lagi, boleh. Hanya diminta datang adzan Jumat, Anda berhenti sampai selesai sholat Jumat. Selesai sholat Jumat, Anda usaha lagi, silakan.
Waktunya masih luas. Kesempatannya masih luas. Kenapa kemudian kita mencari sesuatu yang di sana terlarang di dalam syariat Allah? Padahal kita tahu yang memberikan rezeki adalah Allah. Kalau Allah kemudian mentakdirkan dia hari Jumat tidak berjumat, dia melayani pelanggan saja. Kalau Allah takdirkan tiba-tiba misalkan hartanya musnah, bisa jadi. Allah datangkan api kebakaran, bisa jadi. Allah datangkan kemudian barangnya misalkan rusak, bisa jadi. Allah datangkan kemudian misalkan jual belinya batal dengan sebab pembelinya tidak cocok dengan kita, bisa jadi. Akhirnya rugi 2 kali. Ibadahnya ditinggalkan, kemudian dia pun tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Maka dikatakan kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Demikian itu lebih baik untuk kalian in kuntum ta'lamuna, jika kalian mengetahui. Itu jadi dalil bahasanya yang namanya ibadah lebih baik dibandingkan kemudian kita jual beli. Dalam arti lebih baik itu bahasanya yang namanya ibadah harus didahulukan daripada masalah duniawi. Tinggalkan dunianya. Segeralah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah datangkan keburukan dengan sebab kita melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dul ba' dan sebagian para penjual yastamiruna fil bai' ba'dan nidak lisani fidakakinihim. Bahasanya ada sebagian para penjual mereka terus-menerus melakukan jual beli setelah adzan yang kedua dari Jumat di toko-toko mereka. Sudah adzan Jumat masih saja lanjut. Masih jualan. Masih nyari pelanggan. Buat apa? Atau mungkin kita jualan. Kita pedagang kaki lima misalkan. Datang waktu Jumat, sudah kuncilah baksonya, kuncilah semainya, kuncilah kemudian barangkali ciloknya, tinggalkan. Atau bawa dorongannya ke masjid. Bisa jadi rezeki antum di masjid. Kalau seandainya misalkan kita ini jualan bakso. Ketika adzan Jumat berkumandang, tiba-tiba ada ibu-ibu minta, "Pak, tolong bikin baksonya 5." Mungkin kita mikir, tenanglah bikin bakso 5. Paling sebentar, ini adzan nanti juga selesai, saya bisa langsung sholat. Pikiran kita begitu. Mungkin kita mengatakan, eman rezeki jangan ditolak. Bagaimana kalau Allah berkehendak lain? Begitu antum ini misalkan mau ngelayanin, tiba-tiba airnya, tiba-tiba misalkan kompornya mati. Airnya adem, antum nyalain lagi. Ternyata gasnya habis. Terpaksa antum nyari dulu. Apa yang terjadi, ikhwan? Yang harusnya antum itu mendapatkan Jumat, akhirnya tertinggal. Kalau Allah menghendaki bisa jadi, apapun terjadi. Atau ketika antum sudah benar, sudah nyiapin 5 mangkok, bawa di atas nampan, antum jalan, qadarullah karena Allah mentakdirkan antum tidak dapat rezeki, lagi jalan mau nganterin ke rumah, pelanggannya tersandung batu, pecah semuanya. Bagaimana kalau terjadi seperti itu? Mana rezeki dia? Akhirnya setelah pecah dia bikin lagi, lama lagi. Jumatan sudah selesai baru dia ngantarkan. Hanya 5 yang dia peroleh. Tapi bisa jadi ketika kemudian dia, maaf Bapak Ibu saya mau Jumatan. Ditinggalkan dulu kalau mau nunggu kami. Kalau tidak apa-apa pun tidak apa-apa. Kalau nggak jadi pun tidak apa-apa. Maka dia datang ke Jumatan. Ternyata di Jumatan dia selesai Jumat. Begitu mau pulang jamaah pada kelaparan. Borong semuanya. Bisa jadi itulah rezeki antum. Karena rezeki itu adalah urusannya Allah. Rezeki kita itu bukan di gerobak kita. Rezeki kita itu bukan di komplek rumah kita. Rezeki kita itu bukan di pasar ataupun kemudian di toko kita. Tapi rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi kalau orang kemudian mengejar-ngejar rezeki, tapi kita ini kemudian lupa dengan pemberi rezeki. Namanya kita Abdul Nikmah. Jadi budaknya nikmat, bukan Abdul Mun'im. Yaitu budaknya sang pemberi nikmat. Harusnya kita menjadi hamba Allah yang memberikan nikmat, bukan menjadi hambanya nikmat. Jadi jangan hanya gara-gara mengejar rezeki kemudian adzan Jumat dilalaikan. Dianggap angin lalu. Ini subhanallah, musibah namanya. Hanya mengejar dunia yang digambarkan oleh Fadilatul Syekh Dr. Ahmad Farid itu ibarat es.
Es, ya, kalau kita lihat es, batu es, itu dunia. Mutiara itu adalah akhirat. Begitu terkena matahari, sama-sama memancarkan cahaya seperti warna pelangi indah. Orang yang tertipu dengan dunia menganggap dunia itu indah. Tapi mereka lupa bahasanya ketika terkena pancaran matahari, akhirat itu ibarat mutiara yang dia tidak akan pernah meleleh selamanya. Dia abadi. Adapun es, dia akan mencair setelah terkena dengan panas tersebut. Maka kebaikan ataupun keindahan yang dihasilkan oleh es itu akan punah sebagaimana punahnya kehidupan dunia ini. Jadi rugi kalau kita hanya mengejar dunia, lupa dengan akhirat. Sudah datang Adam, tinggalkan. Dan juga ada ya tetangga itu, ada orang yang jualan itu dekat rumah. Itu kalau sudah datang adzan selalu hilang. Tutup jualannya, ya cuma tutupin saja. Pergi dia sholat gitu. Kalau kemudian ada orang yang jahil diambilin dagangannya, mungkin pulang-pulang udah habis. Selama ini nggak ada apa, aman-aman saja. Ketika anak ngobrol dengan beliau, ya beliau itu baru belajar jualan. Tapi selama ini alhamdulillah ternyata seingat anak, walaupun beliau baru belajar jualan, ternyata langganannya sudah banyak. Sekarang datang dari mana langganan itu? Allah yang mendatangkan langganan kok. Yang mendatangkan langganan itu adalah Allah SWT, bukan kita. Bukan karena rasanya, bukan. Tapi karena Allah mendatangkan dan menggerakkan hati manusia untuk membeli pada dia. Karena memang rezekinya dia. Makanya ketika ditanya, kemana hilang? Sholat dulu Pak Ustaz. Oh yes, alhamdulillah. Ya, itu kita baru keluar pintu rumah, kemudian lewat ke beliau sudah hilang. Ya, ketika anak pulang, beliau sudah datang. Gitu. Ya, oh masya Allah. Berarti memang dia sholat, selalu sholat itu. Gak pernah tertinggal. Ya, ada yang tukang gerobak jualan muter, itu setiap menjelang adzan mesti nyari masjid dulu. Nyari masjid. Nanti dikunci, baksonya tutup, ditanya. Ya, Pak, ini kenapa kesini? Ya sholat dulu Pak Ustaz lah. Yang penting sholat lah. Rezeki sana akan ngatur. Gitu. Ya itu beres kan. Kalau udah prinsipnya seperti itu, udah ringan hidupnya. Kalau kita berpikirnya bahasanya rezeki itu di tangan kita yang berat. Kita nggak bisa mendatangkan rezeki sehebat apapun usaha kita. Kalau Allah tidak mentakdirkan, tidak akan datang. Kita hanya dituntut untuk usaha. Adapun yang menentukan hasilnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di sini pun diterangkan bahasanya au amaman masajid, atau yang lebih ironis lagi, mereka jualan di depan masjid tapi tidak memenuhi panggilan adzan masjid. Wa yastariku ma'akum fil ismi alladzina yashtaruna minhum, maka mereka itu kemudian bersekutu ya di dalam dosanya dengan orang-orang yang membeli dari mereka. Yang jualan dengan yang membelinya bersekutu, sama-sama mendapatkan dosa. Yang menjualnya berdosa, yang membelinya pun berdosa. Dan ini bukan hanya terjadi pada jual beli, termasuk juga jual jasa. Bukan hanya jual barang, jual jasa. Waktunya adzan Jumat, maka hendaknya kemudian orang yang jual jasa berhenti. Apa saja namanya, angkutan atau apa saja, berhenti aja dulu. Sejenaklah istirahat. Karena punya teman ya, yang belum pemilik angkutan umum, itu kalau Jumat jam 11 itu sudah nggak narik, tutup pintunya. Udah muter. Kenapa? Pulang. Jadi kalau udah jam 11 sudah pulang. Sampai rumah beberes, siap-siap, nanti berangkat lagi jam 1. Kalau hari-hari biasa begitu. Jadi ketika kemudian narik udah nanggung, biasanya dioper. Ganti mobil. Ya, mau sholat duhur dulu. Tapi kalau Jumat, itu nggak ada tarikan tuh, jam 11 spare-nya ada 1 jam. Itu sangat-sangat Masya Allah ya. Sangat disiplin. Pokoknya jam 11 tidak narik lagi. Sudah tutup.
Walaupun misalkan sudah jauh trayeknya, sudah selesai, anterin sudah tutup. Misalkan jam 11 kurang, dia tutup udah. Daripada nanti banyak godaannya. Nanti takut dengan ashabus sabti, dengan para orang-orang yang ngambil ikan di hari Sabtu di zamannya Nabi Bani Israel. Bagaimana ketika hari-hari biasa ikannya kurang, ikannya sedikit. Tapi begitu hari Sabtu mereka waktunya ibadah, ternyata ikannya banyak, ikhwan. Itu namanya godaan. Namanya apa? Godaan. Kita juga sama. Terkadang waktunya sholat rame, waktunya belum sholat enggak rame. Ada teman itu usaha, ikhwan, itu ramenya herannya dari jam 5 sampai jam 9 malam. Sampai karyawannya mau sholat maghrib dengan isya itu keder. Ya, makanya Anda bilang, sudahlah, antum kalau begitu disiasati. Jam 5 sampai ibadah isya, tutup. Nanti ibadah isya buka lagi. Ternyata begitu diprotes sama karyawannya, wis tanggung Pak, kalau gitu mau jam 5 pulang aja. Ya sudah, akhirnya tutup jam 5, pulang. Awal-awal usahanya hampir kolap. Tapi karena Allah datangkan rezeki dan Allah yang pemilik rezeki. Sekarang berjalan lagi, ya, dengan izin Allah, kemudian berjalan kembali. Begitulah manusia. Hanya menguji seberapa kuat kita bertahan untuk, ya, menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan walau siwakan, walaupun hanya sekedar membeli siwak. Jual beli siwak saja ketika ada Jumat berkumandang sudah berhenti. Ya, walaupun siwakan, siwak atau sedikit aja lah. Kalau kita lihat di Masjidil Haram kadang, kalau kita ya, di Masjidil Haram itu, sebelum di Masjidil Haram itu biasanya di dekat ya pintu keluar hotel-hotel itu, ya, itu suka banyak yang jualan siwak. Kalau siwak di Haram itu jualannya bukan kayak kita sudah dikemas, enggak, masih panjang, masih panjang-panjang, dipotongin. Beli berapa? Ini segini berapa real? Sekian. Nanti potong pengen jadi berapa? Sekian dipotongin. Wadahin. Kalau di kita kan siwak dikemas ya. Makanya Masya Allah, kalau kemudian beli siwak di sana, kemas di sini jadi mahal. Di sana misalkan satu real itu berapa ya? Satu real kalau sekarang 3.000 ya. Kalau 5 real 15.000. Itu jadi dapat satu panjang. Dipotong bisa jadi 6 sampai 10. Kalau di sini satunya 12.000. 15.000. Di sana satu apa? Namanya satu batang gitu. Dipotongin. Panjang ya. Masya Allah. Ya. Pohon siwak itu luar biasa. Dan masih seger-seger di sana. Ya. Walaupun hanya jual beli siwak nggak boleh. Wahanan bai'u, dan jual beli ini batil ala rajih, menurut pendapat yang rajih. Menurut pendapat yang kuat, jual beli ini batal. Batil dia. Ya. Wa ba'du ashabi mata'im wal makhabiz. Begitu pula para pemilik-pemilik rumah makan, rumah-rumah makan, pabrik-pabrik roti. Kemudian juga wal masani', juga pemilik-pemilik pabrik, yuzbiruna umalahum, yang mereka memaksa para pegawai mereka anil amani fi waqti salatil Jum'ah, untuk melakukan pekerjaan di waktu salat Jumat. Wa haula'i wa in zada ribukum fid dhahir fa innakum la yazdaduna illa khasara fil haqiqah. Jadi orang-orang yang memiliki atau para pemilik rumah makan, pabrik roti, pabrik-pabrik ya, yang mempekerjakan banyak buruh, yang mereka kemudian memaksa para pegawai mereka untuk terus bekerja di waktu salat Jumat. Maka orang yang seperti ini, walaupun keuntungannya secara dokirnya itu bertambah, maka sebenarnya tidak bertambah. Pada hakikatnya mereka tidak bertambah, melainkan hanya mendapatkan khosarah, kerugian. Tidak bertambah. Walaupun mereka, kalau ini karena ada 1 jam, 2 jam, sudah terus bekerja. Karena 2 jam ini berarti kan waktu yang cukup berharga. Maka ketahuilah, sebenarnya tidak bertambah keuntungannya, melainkan merugi dia itu. Melainkan merugi. Aman amil fa'innakul labuda an ya'mala. Maka adapun bagi pegawai, sesungguhnya dia mesti
untuk melakukan pekerjaannya bimuqtada qaulihi sallallahu itu sesuai dengan konsekuensi atau tuntutan dari sabda Rasulullah SAW, la ta'ata li basyarin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan pada manusia dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi para pemiliknya, pemilik pabriknya, pemilik rumah makannya, pemilik tokonya, pemilik usahanya, maka terlarang memaksa karyawannya melakukan pekerjaan di waktu adzan Jumat berkumandang. Itu bagi para pemiliknya. Adapun bagi para pegawainya, maka Anda tidak bisa taat dan tidak boleh taat ketika disuruh bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. La ta'ata ilal basar, tidak boleh taat kepada manusia bi maksiatillah, di dalam bermaksiat kepada Allah. Atau dalam hadis yang lain dikatakan la ta'at, tidak ada ketaatan pada makhluk di dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta yang memberikan rezeki Allah. Yang namanya pemilik pabrik kita, entah manajernya, dari pihak manajemen, entah direkturnya, bahkan ownernya, pemiliknya, itu bukan pemilik rezeki. Mereka hanya wasilah. Mereka hanya perantara. Sekarang kalau Allah takdirkan, misalkan perusahaannya bangkrut, bisa jadi? Bisa jadi. Dan dia tidak akan bisa memberikan gaji pada karyawannya. Lihat saja kalau nggak percaya. Ya, makanya rugi kalau ada orang yang kemudian memaksakan diri untuk terus bekerja di waktu-waktu yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, pada juz yang pertama dalam 109, waqala Ahmad Syakir isnaduhu sahih, dan telah berkata Syekh Ahmad Syakir sanadnya sahih hadis ini. Dan ini ada, yaitu ada tawabi dan syawahid dari hadis yang lain dalam riwayat Imam Muslim, yaitu tentang tidak bolehnya taat pada manusia di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khaliq. Qatiman hadanallahu yakum. Setelah dua perkara bai'un najas, dengan yaitu adanya al-bai' ba'da nida yaumul jumu'ah, maka yang selanjutnya kita lihat, kita masuk pada pembahasan yang selanjutnya tentang al-qimar, yaitu tentang al-qimar wal maisir, tentang undian dan juga tentang judi. Ya, qimar itu spekulasi, sama dengan maisir, judi sebenarnya. Kita bicara tentang judi, ya. Ingat, judi itu bukan hanya main gaple, main kartu, main remi, bukan. Judi itu luas. Bahkan banyak di antara kita yang kemudian banyak berjudi di dalam hidupnya, tapi tidak menyadari kalau itu tuh judi sebenarnya. Ya, ada yang berjudi tapi tidak menyadari itu judi. Main poli cari keringat sore-sore. Ya, singkalan bayari. Nah, itu ya, bayari minuman. Memang minumannya diminum semuanya. Tapi ketika bilangnya yang kalah bayarin, itu judi bukan? Judi. Yang ini kita kadang nggak menyadarinya. Makanya di sini diterangkan tentang judi. Apa yang dimaksud dengan judi tersebut? Maka sini diterangkan wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya khamr, sesungguhnya minuman keras, wal maisir dan judi, wal ansab, dan juga kurban untuk berhala, ya. Begitu pula dikatakan wal azlam, dan juga azlam. Azlam itu mengundi nasib. Zaman dahulu orang Arab, azlam itu mengundi nasib dengan anak panah. Kadang anak panah dia dikasih nama, kemudian dipegang semuanya, diambil satu, keluar namanya si fulan. Dahulu sebelum Rasul itu dilahirkan, itu dahulu ayahanda beliau Abdullah itu termasuk anak yang tadinya mau dibunuh oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Berarti kakeknya Rasulullah. Diundi berulang kali, ternyata yang keluar nama Abdullah terus. Berarti ini harus dikorbankan. Tapi karena Abdul Muthalib sayang dengan Abdullah, akhirnya ditebus. Satu kali keluar undian ditebus 10 ekor unta. Keluar 10 undian,
Maka 100 ekor unta dikurbankan untuk menggantikan, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib yang kelak beliau adalah menjadi ayahanda dari yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang dari zaman ke zaman, di zaman jahiliyah, ini sudah menjadi sesuatu yang makruf, sudah sesuatu yang banyak dikenal. Orang sudah pada tahu bagaimana tentang azlam itu, ya. Nah, kalau di kita mungkin azlamnya udah diganti dengan benang. Itu ditarik, wah kosong ya. Anak-anak kan begitu ya. Tarik kosong ya. Nah, ini undian itu. Kemudian dikatakan rijsun min amali syaitan. Itu adalah perbuatan yang keji, yang kotor. Dan termasuk perbuatan syaitan. Fastanibuhu la'annakum tuflihun. Maka jauhi oleh kalian, mudah-mudahan kalian beruntung. Jauhi oleh kalian, mudah-mudahan kalian beruntung. Karena apa? Yang namanya mabuk, berjudi, mengundi nasib. Begitu pula diantaranya adalah berkurban untuk berhala. Ini haram di dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ahlul jahiliyah, dan adalah mereka dahulu para ahli jahiliyah, orang-orang jahiliyah, yata'ata'unal maisir, yaitu mereka melakukan perbuatan judi. Di zaman jahiliyah, judi itu menjadi sesuatu yang sangat digemari. Bahkan sebenarnya bukan zaman jahiliyah, sekarang juga banyak kan? Judi itu banyak, Masya Allah. Bagaimana orang itu, mereka senang dengan perbuatan judi. Karena judi itu secara kasat mata seolah-olah menguntungkan. Cara termudah mendapatkan uang dengan apa? Judi. Tapi mereka tidak sadar cara termudah untuk menghabiskan uang pun dengan judi. Kerja capek memeras keringat sepanjang 1 bulan penuh itu hilang hanya dalam hitungan jam kalau kita main judi. Ya, secara logika yang namanya orang judi itu yang menang itu nggak akan banyak. Dari 4 pemain yang menang mesti 1. Kan begitu kan? Yang menang 1. Kalau yang menang 2 atau ya, kebanyakan cuma 1 yang paling banyak. Sisanya ya kalah. Makanya di sini dikatakan wamin asharis warihi. Dan di antara bentuk yang paling asyhar, yang paling masyhur, paling terkenal dari judi, indahum di sisi mereka, di kalangan orang-orang Arab jahiliyah, annahum kanu yastarikuna fi ba'ir, mereka bersekutu membeli seekor onta. Jadi yang paling terkenal di zaman dahulu itu mereka beli seekor onta, patungan 10 orang. Yuk beli onta. Harganya berapa? 60 juta. Ayo 6 jutaan. Patungan mereka bersekutu untuk membeli onta. Kemudian dikatakan asyaratu khas bitasyawi. Kemudian 10 orang itu mereka membagi harganya dengan rata, dengan sama. 60 juta dibagi rata. 10. 6 jutaan. Kalau 70 juta ya 7 jutaan. Dibagi rata. Tumayadribu bil qidah wa huwa naw'un minal qur'ah. Dan kemudian mereka melakukan yaitu undian dengan gelas. Dibikin namanya, dilinting pakai gelas. Dan itu satu macam dari qur'ah, dari undian. Namanya dimasukin ke gelas. Setelah itu kemudian dikocok. Sekarang ada nggak begitu? Undian pakai gelas. Dikunculin ke gelas ya. Kocok keluar. Gitu. Zaman dahulu itu onta yang diundi itu. Nomor 1 nanti dapat daging sekian kilo. Nomor 2 sekian kilo. Makin ke sini makin kecil gitu. Ya. Orang Arab dahulu begitu. Dari 10 itu yang dapat hadiah berapa? Kita lanjutkan sekarang. Kemudian dikatakan fasaqatun ya'khuduna bi ansiyah. Bi ansibah. Kemudian bi ansibatin mutawaffitah. Lalu kemudian dari 10 orang itu 7 yang mereka mendapatkan bagian yang mutafawitah. Mendapatkan bagian yang berbeda-beda muayyanah yang ditentukan bi'urfihim pada kebiasaan mereka. Jadi dari 10 orang beli 1 onta bayarnya barengan rata.
Tapi dari 10 orang itu hanya 7 orang yang dapat hadiah. 3 orang nol, nggak dapat apa-apa. Yang 7 orang ini beda-beda. Ada yang gede, kecil, terakhirnya kecil. Kalau bisa dikilokan, ini 50 kilo, 30 kilo, 20 kilo, terakhirnya setengah kilo. Nah itu, orang ketujuh. Nah itu undian zaman dahulu. Ya. Dan kemudian dikatakan bahwa salah satu layak huduna syai'an, dan kemudian yang ketiga orang itu tidak dapat apa-apa sedikit pun. Akhirnya mereka langsa. Pertanyaan, siapa yang menang? Yang paling banyak bagiannya. Siapa yang kalah? Yang nggak dapat bagian dan yang dapat bagian sedikit. Nah itu diantara yang disampaikan di dalam masalah ini. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini membuka wawasan kita agar kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang dengan kitab dan sunnah, sehingga kemudian hidup kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Syukran jazakumullah khairan. Allah alam subhanallahi wa bihamdika.